Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Nurani Saputra, NIM K21122008. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas internet security saya. Pertama-tama konfigurasikan kontrol akses file di sistem operasi Linux. Saya menggunakan terminal dari Ubuntu. Pertama-tama saya akan membuat file baru. File akan saya beri nama G21220087, NIM saya txt. Setelah itu saya enter. Selanjutnya saya memberikan hak akses hanya untuk pemilik file dengan perintah chmod spasi 700 kasih nama file saya g21220087.txt. Setelah itu enter. Kemudian saya menambahkan pengguna baru dengan nama user 1 menggunakan perintah sudo add user so, maaf, saya beri nama saya sendiri saja, Nurian. Setelah itu saya enter passwordnya, terus enter new password, enter. Oke. Setelah itu saya mengalihkan kepemilikan file ke user baru menggunakan perintah sudo on Nurian, yaitu nama file G21220087.txt. Setelah itu enter. Saya masuk ke akun dari Nurian dengan perintah su minus Nurian. Setelah itu enter, masukkan password, enter. Saya berpindah ke direktori milik user Ubuntu, tempat file disimpan dengan cd spasi home Ubuntu. Setelah itu enter. Itu saya mencoba membuka file menggunakan perintah set untuk menguji apakah aksesnya dibatasi. Set nama file saya G21122087.txt. Setelah itu enter. Tidak ada file dengan pengaturan hak akses ini, hanya user pemilik file yang bisa membuka dan membaca file tersebut. Selanjutnya saya akan konfigurasi kontrol akses file di Windows. Untuk Windows cukup gampang. Saya menggunakan contoh file dengan nama Internet Security. Klik kanan, Property, setelah itu Security. Laptop saya usernya menggunakan Lenovo. Kita ke bagian Edit. Coba kita deny write read, yaitu oke. Well, coba kita buka. Well, tidak akan bisa dibuka karena tadi pada bagian read-nya saya deny. Setelah itu untuk mengembalikan seperti semula,
sama seperti langkah-langkah awal tadi, cukup gampang. Properti security, to edit, gen Lenovo karena user saya Lenovo. Bagian read saya hidupkan kembali. Untuk Word masih deny, kita akan mencoba untuk menyimpan file. Itu buka, kita coba simpan. File tidak akan bisa disimpan karena tadi Wordnya masih saya deny. Tetapi jika disimpannya di tempat yang berbeda, awal saya simpan di dokumen, saya coba di download atau save, file akan bisa disimpan. Akan memperlihatkan implementasi firewall berbasis host di Ubuntu. Pertama-tama, saya menampilkan semua aturan firewall yang aktif menggunakan perintah iptables-l sudo iptables-l itu enter, masukkan password, enter. Kemudian saya memblokir koneksi masuk ke port 80 yang digunakan untuk layanan HTTP dengan berikan perintah sudo iptables -a input -p ccp di maaf di port 80 -d drop. Setelah itu enter. Saya juga menambahkan aturan untuk memblokir port 22, yaitu port yang biasa digunakan untuk SSH. Perintahnya sama seperti tadi, tapi hanya diganti 80 diganti ke 22. Setelah itu enter. Saya menampilkan ulang aturan firewall untuk memastikan bahwa aturan blokir sudah diterapkan. Sudo iptables -l to enter. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi serangan ringan. Saya melakukan ping ke alamat localhost sebagai simulasi dasar apakah jaringan lokal masih aktif. Ping 127.0.0.1, satu enter. Selanjutnya untuk menghentikan ctrl-c. Saya mencoba menggunakan HTTP menggunakan perintah url untuk memastikan port 80 benar-benar diblokir. URL http 2 localhost itu di enter. Tidak ada. Yaitu jika ingin menghapus semua aturan yang telah ditambahkan, saya menggunakan perintah sudo iptables -p. Mohon maaf, ternyata tadi ada kesalahan. Saya tidak ada komen URL. Saya download terlebih dahulu. Sudo apt apt install curl. Saya enter.
Lebih dahulu, sudah selesai, selanjutnya saya akan ulangi pada bagian mencoba mengakses HTTP menggunakan perintah CRL untuk memastikan port 80 benar-benar diblokir. Satu enter, hasil dari port 80 sudah tidak ada karena benar-benar diblokir. Satu CTRL-C untuk menghentikan. Satu saya akan menghapus aturan firewall sudo c plus minus b, itu enter. Kesimpulannya, dengan aturan firewall ini saya berhasil memblokir koneksi tertentu dan mensimulasikan serangan ringan pada sistem. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.